Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini selanjutan ya dari kisi-kisi UAMNU pada part yang pertama. Sekarang kita lanjut ke part yang kedua, yaitu mulai dari nomor 12. Langsung kita bahas contoh-contoh soalnya ya, sesuai dengan kisi-kisi yang sudah saya share juga sebelumnya, oke? Nomor 12. Perhatikan gambar, diketahui besar sudut P3 sama dengan 127 derajat, maka besar sudut Q4 adalah, berikut ini adalah ada dua garis sejajar yang dipotong oleh sebuah garis. Ya, Oke, kita kerjakan ini dulu. P3 itu di sini, 127. Yang dicari adalah Q4. Kalau untuk mencari sudutnya, ya biasanya anak-anak itu saya beritahu yang paling mudah jika kalian tidak hafal sepihak berseberangan itu, kalian bisa pakai sehadap saja. Yang paling mudah adalah sehadap dan yang berpelurus atau cari garis lurusnya. Oke. Yang diketahui kan ini P3. Mana? Ini sehadap dengan mana? Ini sehadap dengan Q3. Maka Q3 juga sudah pasti 127 derajat. Menghadapnya sama ya, menghadapnya sama. Jadi sama-sama 127 derajat. Nah, sedangkan Q3 dan Q4 kita lihat merupakan saling berpelurus karena membentuk garis lurus di sini. Nah, kalau berpelurus gampang. Berarti Q4-nya kita carinya dengan 180 dikurangi 127 derajat. Berapa? Ya, 53 derajat. Selesai. Nah, sekarang saya beri untuk misalkan sepihak atau berseberangan ya. Nah, gampangnya seperti ini. Ini kita umpamakan air ya. Kita umpamakan air, di sini ada jembatan, ini jembatannya ini. Ini jembatannya. Maka yang berada di dalam air disebut sudut dalam. Dan yang berada di luar sungai ya, yang berada di luar sungai itu disebut sudut luar. Kalau sepihak itu berarti berada dalam pihak yang sama. Seperti ini sini, P4 dengan P1. Ini berarti sudut dalam sepihak. Atau P3 dan Q2. Ini sudut dalam sepihak. Kalau sudut luar sepihak, ya berarti yang di luar. P1 dan Q4. Atau P2 dan Q3. Itu ya. Nah, itu kalau sepihak berarti berada dalam satu pihak yang sama. Atau berada di sisi jembatan yang sama. Gitu ya. Nah, kalau berseberangan berarti dia harus melewati beda sisi. Ini sebelah kirinya jembatan, ini sebelah kanannya jembatan. Itu baru berseberangan. Jadi seperti P1 dengan Q3. Ini namanya sudut luar berseberangan. Oke, paham ya? Dan semuanya itu sama, besarnya sama, kecuali yang sepihak. Kalau sepihak itu jika dijumlah, maka hasilnya 180 derajat. Itu saja. Oke? Cukup ada sedikit memahami, nggih? Kita lanjut ke soal nomor selanjutnya. Oh ya, ini tadi jawabannya. Ini ya. 53 derajat. Kita lanjut ke nomor 13. Diagram berikut menyatakan kegemaran siswa SMP Taruna. Jika banyak siswa yang gemar voli 54 orang, banyak siswa yang gemar futsal adalah, ini gambar diagram lingkarannya. Kalau ada siku-siku, maka ini sudah pasti 90 derajat. Kalau derajat. Bagaimana kalau persen? Kalau persen untuk siku-siku 25%. Diingat-ingat ya. Sekarang kita cari futsalnya. Berapa derajat dia? 360 dikurangi renang ditambah dengan voli ditambah dengan senam. Oke. Sama dengan 360 dikurangi berapa? 150. 225 derajat. Berapa? 135 derajat. Sekarang kita cari berapa orang futsal ini ya. 135 derajat. Nah, pernya per berapa?
bukan 360 ya, karena yang diketahui bukan semua anak, tapi yang diketahui hanya yang gemar voli saja. Maka untuk penyebutnya kita ambil yang voli juga. Sama-sama voli 90 derajat kali 54 orang ya. Kalau yang diketahui semua orang baru dibaginya dengan 360 derajat. Kita bagi dengan 9 ya. Dapat 6, dapat 10. Kemudian bagi 5 dapat berapa? 27. Ini dapat 2. Oke, kita bagi lagi nih dengan 3 ini 1. Habis. Berarti tinggal 27 dikali 3. 27 dikali 3 sama dengan 81 orang. Ya, seperti ini. Sudah paham? Kita lanjut ke soal nomor 14. Rumus suku ke N dari barisan bilangan 0, 4, 12, 24, dan seterusnya adalah, nah, kalau untuk soal yang pilihan ganda seperti ini, maka lebih cepat kita mencoba satu persatu. Oke, kita coba untuk yang A ya. Jadi N-nya kita mulai dari angka 1. Kita coba dari angka 1, 2, 3. Kenapa? Karena ini adalah suku ke-1, suku ke-2, suku ke-3, suku ke-4. Atau N-nya sama dengan 1, N-nya sama dengan 2. Ini N ya. N-nya 1, ini N-nya 2, ini N-nya 3, ini N-nya 4. Nah, kita coba. N-nya kita ganti dengan 1. 2 kali 1, 1. 2 ya. 2 kali, langsung ya. 2 kali 1, 2. 1 tambah 1, 2. Berarti 4. Artinya, bilangan yang pertama untuk rumus ini harus 4. Tidak cocok. Karena ini bilangan pertamanya adalah 0. Oke, paham ya? Ini bilangan pertamanya 4. Jadi tidak cocok. Oke, langsung salah. Kalau sudah di awal salah, tidak sesuai, maka udah langsung kita tinggalkan. Kita coba untuk yang B. 2 kali 1, ini langsung kita coba kali 1. 2 kali 1, 2. 1 kurangi 1, 0. 2 kali 0, 0. Oke, masih cocok, sesuai 0. Sekarang N-nya kita ganti dengan 2. 2 kali 2, berarti 4. Di dalam kurung, 2 dikurangi 1, 1. 4 kali 1, 4. Masih sesuai. Kita tes lagi. N-nya kita ganti dengan 3. 3 kali 2, 6. 3 dikurangi 1, 2. 6 kali 2, 12. Masih sesuai, ya. N-nya kita ganti dengan 4. 4 kali 2, 8. 4 kurangi 1, 3. 8 kali 3, 24. Ah, ternyata sesuai ini. Urutannya 0, 4, 12, 24. Berarti pilihannya adalah yang B. Seperti itu, ya. Jadi tidak perlu kita mencoba untuk yang C dan D. Sangat membuang waktu sekali, ya. Kalau sudah ketemu, ini sesuai, ya udah, itu berarti pilihan jawabannya. Oke, kita lanjut ke nomor 15. Suatu fungsi f(x) sama dengan negatif 2x kuadrat ditambah 4x dikurangi 1 dengan daerah asal negatif 1, 0, 1. Maka daerah hasilnya adalah, maka kita langsung cari nilai fungsinya sesuai dengan daerah asalnya. F yang pertama f min 1. Nah, artinya kita ganti dengan negatif 1 ini ya. Nah, X-nya diganti dengan negatif 1. Ditambah 4 kali negatif 1 dikurangi 1. Negatif 1 dikuadratkan berapa? 1 ya. Berarti negatif 2 kali 1 itu negatif 2. 4 dikali negatif 1, negatif 4. Dikurangi 1. Negatif 2 ini berapa? Minus-minus semua. Berarti tinggal ditambahin aja. 2 tambah 4 tambah 1, 7. Berarti minus 7. Gitu ya. Terus F, 0. Kita ganti ini dengan 0. Udah, kalau 0 mudah sekali ya. Ini hasilnya 0, ini hasilnya 0. 0 dikurangi 1, negatif 1. F1-nya, negatif 2, ini 1 kuadrat, ditambah 4 kali 1, dikurangi 1. Ini negatif 2 kali 1 ya, ini 1, ditambah 4, dikurangi 1.
Ini 2, 2 dikurangi 1, 1. Berarti jawabannya adalah negatif 7, negatif 1, 1. Berarti jawabannya adalah B. Oke. Lanjut ke soal nomor 16. Gradien garis yang tegak lurus terhadap garis A adalah jika ada gradien yang seperti ini. Ini dari gambar ya. Maka kalian hitung aja dari sini. Tuh, 2, 3, 4. Berarti yang tegak ini ke bawahnya 4. Kemudian ke kanannya berapa? Tuh, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6. Dia condong kemana? Ke kiri. Kalau condong ke kiri berarti hasilnya pasti negatif. Berarti gradiennya negatif 4/6. Gradien dari garis ini ya. Kita sederhanakan jadi negatif 2/3. Oke. Pertanyaannya adalah yang tegak lurus. Ya, yang tegak lurus dengan garis ini. Ini kan gradiennya negatif 2/3. Kalau tegak lurus, gampang. Dibalik, ganti tanda. Udah. Harus itu ya. Dibalik, ganti tanda. Sekarang kita balik. 3/2. Ganti tanda. Ini negatif, ini jadi positif. Berarti jawabannya adalah 3/2. Oke, mudah kan? Mudah sekali ya. Lanjut ke nomor 17. Dalam sebuah tempat parkir terdapat 90 kendaraan yang terdiri dari mobil beroda 4 dan sepeda motor beroda 2. Jika dihitung roda keseluruhan ada 248 buah. Biaya parkir sebuah mobil Rp5.000, sedangkan biaya parkir sebuah sepeda motor Rp2.000. Berapa pendapatan uang parkir dari kendaraan yang ada tersebut? Kita hitung dulu. Ada 90 kendaraan. Kita misalkan ya, X-nya adalah mobil. Kemudian Y-nya adalah motor. Oke. Artinya, X jika ditambah dengan Y, itu hasilnya adalah 90. Jumlah mobil ditambah dengan jumlah motor, 90 ya. Nah, di sini ada rodanya semuanya 248. Rodanya mobil kan 4, jadi 4 kali X. Rodanya motor kan 2, jadi 2Y. Itu jumlahnya 248. Oke. Ini kita samakan ke Y aja ya, 2 ya. Dikali 2, ini dikali 1. Jadi 2X ditambah 2Y sama dengan 180. 4X ditambah 2Y sama dengan 248. Kita mengurangi yang Y. Nah, habis. Ini karena ini yang lebih besar di bawah, saya menguranginya dari bawah. Boleh nggak? Boleh. 4X dikurangi 2X. 2X. Jadi yang ini juga dari bawah ke atas. Ini berapa? 248 dikurangi 180. 68. Jadi X-nya sama dengan 34. Kalau jumlah mobilnya ada 34, jumlah motornya berapa? Ya motor gampang, berarti tinggal 90 dikurangi 34. Ada berapa? 56. Nah, sekarang harganya. Dapat uang parkirnya berapa? Oke. 5.000 dikali uang parkir mobil ditambah 2.000 ditambah parkir motor ya. Maka karena X-nya ada 34 dan Y-nya motornya ada 56. Sama dengan ini 170.000. Oke. Ini ya. Ditambah 112.000. Sama dengan 282.000. Selesai. Jawabannya adalah B. Oke. Ini juga ada di video saya khusus untuk SPLDV, sistem persamaan linear dua variabel. Silakan dilihat juga, ditonton juga untuk full materi tersebut ya.
Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, nomor 18 itu tentang Pitagoras. Ini tidak saya bahas karena sudah ada di pembahasan saya kemarin ya, ada khusus Pitagoras. Jadi kita langsung ke nomor 19. Bangun di samping terdiri dari balok dan limas. Diketahui balok berukuran 8 cm, 8 cm, dan 11 cm. Jika tinggi limas 3 cm, luas permukaan bangunan adalah, kita lihat ini, di bagian ini dulu. Ini, perhatikan. Alas, itu kan yang kita hitung yang bawah saja. Ya. Bahasanya, kalau kita disuruh menghitung luas permukaan gabungan, maka yang disuruh menghitung adalah yang bisa dicat saja. Kira-kira yang tengah ini bisa dicat nggak? Yang ini. Nah, ini nggak bisa dicat ini. Ya. Jadi itu nggak perlu dihitung. Jadi yang kita hitung untuk alas bawahnya cuma ini aja ya. 8 kali 8. Sama dengan, nah, kemudian sisi, saya pakai warna putih aja biar lebih jelas. Oke. Kemudian sisi kanan ini ya, sisi kanan ini bisa lihat ya. Sisi ini adalah 8 kali 11 ya, persegi panjang. Itu ada 2, sebelah kanan dan sebelah kiri. Berarti ada 2. 8 kali 11. Kemudian sisi depan. Depan itu juga 8, ini tingginya 11. Berarti depan dan belakang. Ada 2. Nah, jadi ada 2 semua. Sebenarnya sama dengan kayak luas permukaan balok. Bedanya hanyalah ini tidak ada tutupnya. Jadi alasnya saja 1 ya, tidak perlu dikali 2. Kita hitung 64. Ini 176. Ini 176. Oke. Jadi 416, ini ketemu baloknya. Sekarang kita hitung untuk yang limasnya. Limasnya tidak perlu alas, karena alasnya ini tidak bisa dicat. Jadi tidak perlu kita hitung. Yang dihitung adalah segitiga samping, ada 4 ini. Ya, karena ini bawahnya persegi, maka ini juga pasti persegi kan? Berarti bawahnya sama semua. Nah, jadi cukup kita menghitung. Ini ya, kita hitung ini. Kita hitung luas segi 4-nya sama. Luas segitiganya ada 4 buah yang sama ya. Nah, ini. Oke. Kita hitung tinggi ini. Oke, ini tingginya 3. Karena ini 8, maka setengahnya adalah 4. Saya jabarkan di sini. Gini. Ini 4, ini 3. Jadi berapa Pitagorasnya? 5 ya. Berarti ini 5. Nah, sedangkan kalau kita sendirikan di sini ya. Ini misalkan yang di sebelah sini. Ini kan yang kita hitung segitiga ini. Maaf, agak tidak lurus ya. Ini 5. Bawahnya 8. Nah, itu yang kita hitung. Oke. Jadi untuk 4 kali luas segitiga ya, karena ada 4 ya, depan, kanan, kiri, belakang ya, sama semua. Ini 4 dikali setengah luas segitiga, alas kali tinggi. Alasnya berapa ini? Alasnya 8. Tingginya tadi kita udah ketemu yang 5 ini. 5. Oke. Tinggal kita coret 2, 80. Nah, jadi luas gabungannya adalah 416 ditambah 80. 496 cm persegi. Oke? Tidak terlalu susah ya. Yang penting kita paham mana yang harus dihitung gitu. Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir, nomor 20. Perhatikan data berat badan dalam kilogram dari 16 siswa berikut. Ada sekian datanya, median dari data tersebut adalah, kita data dulu. Kita mulai dari yang paling kecil 4 ya. 4, ada 40-an. 46, ya 46. Ada sebanyak 1, 2, 3, 4. 46-nya ada 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian 40, udah
40-annya habis. Tinggal 50. 50 paling kecil 52. 52. Kemudian 54. 55. 56. 57. 58. Oh, ada 2 58-nya. Nah, 58. 50-annya sudah habis. Sekarang tinggal 60. Sekarang tinggal 60. 60. Kemudian ada 62. Ada 63. Ada 64. Kemudian ada 65. Oke, kita cek apakah ada 16 tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oke. Median kalau datanya ada 16. N-nya 16. Paling mudah adalah 16 kamu bagi dengan 2. 8. Ya kan? Berarti kamu cari data yang ke-8. Udah bagi 2. Kalau sesuai rumus maka data ke N per 2 ditambah itu kan ya agak susah. Oke. Mudahnya kalau genap kamu bagi 2 dulu. 8 kan? Berarti kamu cari data yang ke-8. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Nah, habis 8 itu kemudian tengah-tengah dari 8 sama 9. Nah, sama selanjutnya. Gitu aja. Ya. Kalau bahasanya N per 2 ditambah 1. Tapi lebih mudahnya berarti data ke-8 ditambah 1, data ke-9 ya, tengah-tengahnya. Kalau ini berurutan, gampang deh, 56,5. Bagaimana cara menghitungnya? Nah, menghitungnya seperti ini. 56 ditambah 57 dibagi 2. Tapi karena ini tengah-tengah udah ya, antara 56 dan 57, berarti 56,5. Oke, cukup untuk hari ini. Semoga sangat bermanfaat dan adik-adik bisa sangat memahami ya. Semoga sukses untuk ujian UAMNU-nya. Sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.